Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Aljabar Linier Elementer bersama saya Niken Rarasati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kalian berada. Oke, minggu lalu kita telah membahas operasi baris elementer. Hari ini kita akan membahas eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Ini akan kita sajikan dalam bentuk matriks. Jadi kalau kemarin kita menyelesaikan SPL-nya atau sistem persamaan liniernya, caranya masih dalam bentuk-bentuk persamaan yang masih kita mengikut sertakan variabel-variabelnya X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kita akan membahasnya bagaimana caranya menyelesaikan SPL itu dengan menggunakan matriks. Oke, udah siap semuanya? Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi pokok bahasan yang akan kita diskusikan hari ini atau kita bahas hari ini adalah tentu saja sesuai dengan judulnya ya, eliminasi Gauss dan juga eliminasi Jordan. Oke, ucapan pembelajarannya, diharapkan kalian semua dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Oke, nah sebelum masuk ke sana, saya ingin merangkumnya sedikit sebenarnya ya, penyelesaian SPL. Jadi SPL itu bisa diselesaikan dengan menggunakan operasi terhadap persamaan dalam sistem tersebut, seperti yang minggu lalu kita bahas, atau disebut juga eliminasi Gauss, dan juga bisa sih dalam Gauss-Jordan. Itu bedanya apa kita bahas ya. Nah, bisa juga eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan ini dituliskan dalam bentuk matriks. Jadi SPL itu bisa juga kita selesaikan dalam menggunakan matriks. Bisa pakai namanya eliminasi Gauss, ada juga bisa pakai eliminasi Gauss-Jordan. Bisa nanti juga pakai inverse ataupun ada namanya aturan Cramer. Dan ini akan dibahas nanti ya. Jadi tapi kita akan fokus dulu ke dua ini, eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan dalam bentuk matriks yang diperbesar. Oke. Nanti akan saya jelaskan sedikit, kita kenalan dulu apa sih matriks itu. Oke. Nah, apa sih Bu bedanya yang kita lakukan minggu lalu dengan yang mau kita bahas sekarang? Jadi kalau yang minggu lalu itu kan kita menyelesaikan sistem persamaan liniernya itu masih dalam bentuk persamaan-persamaan dalam sebuah sistem. Jadi X1, X2, X3-nya sampai Xn-nya masih ikut di dalam pengerjaan. Nah, nanti kalau dalam matriks itu hanya yang dicantumkan adalah koefisien-koefisiennya saja. Itu secara garis besarnya. Nah, kemarin kita udah bahas ada 3 operasi yang diperbolehkan untuk kita lakukan untuk menghasilkan echelon baris. Sama saja di persamaan ataupun matriks. 3 operasi itu akan kita gunakan dan hanya boleh 3 itu. Yang pertama, kalau di persamaan kemarin kita bisa menukarkan 2 buah persamaan. Selanjutnya kita bisa mengalihkan persamaan dengan konstanta tak 0. Oke, ini biasanya yang nomor 2 ini digunakan untuk membuat koefisiennya itu bernilai 1. Biasanya itu akan kita dikalikan dengan kebalikannya. Misalnya kayak 2 X1 bla bla bla. Maka untuk membuat 2X1 ini jadi 1X1, maka kita akan membagi baris
tersebut dengan mengalikan baris tersebut dengan 1/2 untuk menghasilkan nanti jadinya baris yang baru adalah 1x1. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Oke, nah ini biasanya digunakan, yang nomor 3 ini biasanya digunakan untuk membuat koefisien variabel tersebut bernilai 0. Misalnya kita ingin membuat variabel x1-nya dari 3x1 menjadi 0. Maka biasanya kita akan menggunakan poin yang ketiga ini dengan melibatkan baris yang lainnya. Oke. Selanjutnya, kalau untuk matriks, apa bedanya? Sama saja. Ada 3 operasi juga yang diperbolehkan. Yang pertama, menukar 2 baris. Karena matriks kita bicaranya baris. Kemudian mengalihkan baris dengan konstanta tak 0. Ini lagi biasanya digunakan untuk membuat variabel itu atau koefisien variabel tersebut menjadi 1. Nah, yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Oke, mungkin nanti akan lebih menempel, menghujam di otak maupun hati kalian saat mengerjakan soal-soal sepertinya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebelum membahas menggunakan matriks, ada baiknya kita kenalan dulu sama matriksnya ya. Oke, sepertinya matriks ini udah ada di sekolah kalian dulu. Saya review sedikit, matriks itu apa sih? Jadi matriks itu adalah bilangan yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk segi 4. Di mana bilangan-bilangan dalam suatu matriks dinamakan entry. Jadi entry suatu matriks. Nah, ini ada contoh. Jadi matriks itu penulisannya biasanya menggunakan kurung. Ada literatur atau buku-buku yang menggunakan tanda kurung yang biasa gini ya. Tapi ada juga yang menggunakan kurung siku. Nah, itu balik lagi ke buku ke literaturnya. Tapi ya terserah kalian mau pakai yang mana, yang penting konsisten dalam penggunaan kurung. Jangan yang satunya seperti ini, yang satunya siku. Jadi konsisten ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari matriks. Nah, bilangan yang menyatakan banyaknya baris dan kolom dalam suatu matriks dinamakan ordo matriks atau ukuran matriks. Jadi, kalau dibilang matriksnya ordonya berapa? Artinya itu adalah matriksnya ukuran berapa. Oke, ordo matriks ditulis dalam jumlah baris dikali jumlah kolom. Nah, contohnya nih, ini baris ya, ini kolom. Oke, contohnya nomor 1. Ini adalah matriks dengan ukuran 3 kali 2. Artinya dia memiliki 3 baris dengan 2 kolom. Kalau yang nomor 2, 1 baris, 3 kolom. Jadi 1 kali 3. Nomor 3, 2 kali 2. Ini matriks juga. Matriks ukuran 1 kali 1. Oke. Udah paham ya matriks? Nah, matriks itu biasanya notasinya itu adalah huruf besar. Huruf kapital. Ini entry-entrynya. Ini menunjukkan matriks A ini memiliki M baris dan N kolom. Barisnya ada sejumlah M, kolomnya ada sejumlah N. Jadi ukurannya adalah matriks M kali N. Oke.
Nah, entry yang terletak pada baris I dan kolom J pada matriks A dinyatakan dengan AIJ. Jadi AIJ ini adalah entry dari matriks A di mana dia terletak di baris I dan kolom J. Misalnya nih, saya punya entry-nya adalah 1, 2. Artinya dia terletak di baris pertama, kolom kedua. Saya punya beda ya dengan A21. Jadi A12 tidak sama dengan A21. A21 itu artinya entry matriks yang berada pada baris kedua, kolom pertama. Oke. Mudah-mudahan sampai sini bisa paham ya. Oke, lanjut. Nah, apa kaitannya matriks sama SPL, Bu? Oke. Ini adalah bentuk umum dari suatu sistem persamaan linear atau biasa kita singkat SPL ya. Ini ada koefisien-koefisiennya, ada sejumlah n variabel x1 sampai n, dan banyaknya persamaan itu ada 1, 2 sampai m. Oke. Nah, sistem persamaan linear ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriksnya. Secara umum kayak gini ya. Jadi pisahkan, jadi ada matriks A namanya. Matriks A itu adalah matriks yang entry-nya adalah koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear kita. Saya ulangi, matriks A itu entry-nya adalah koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear kita. Selanjutnya ada matriks kolom yang isinya adalah variabel-variabel kita. X1 sampai Xn, atau misalnya X, Y, Z, bla bla bla, misalnya gitu ya. Nah, B1 sampai Bm ini adalah koefisien ruas kanan kita. Nah, ini ya. Nah, bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Atau bisa disingkat dengan AX sama dengan B, di mana A-nya adalah matriks koefisien, X-nya itu adalah matriks kolom yang isinya adalah variabel, dan B ini adalah matriks yang isinya adalah koefisien ruas kanan. Oke? Ya. Nah, untuk menyelesaikan SPL ini kita menggunakan yang namanya matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Nah, augmented matrix ini atau matriks yang diperbesar itu berisikan gabungan dari matriks A dan juga matriks B. Jadi ditulis bisa seperti ini. Jadi matriks A dan matriks B digabung ya. Jadi kita hilangkan dulu X1 sampai Xn-nya atau matriks X-nya. Ingat, ini adalah baris dan ini adalah kolom. Oke. Nah, jadi ini dikenal juga dengan nama augmented matrix. Oke. Nah, terus seperti apa penyelesaian SPL dengan operasi persamaan? Nah, sebelum saya jelaskan dengan menggunakan matriks, saya review dulu ya bagaimana caranya menyelesaikan SPL dengan operasi persamaan yang minggu lalu kita bahas. Oke, saya punya sistem persamaan linear ini terdiri dari 3 variabel dan 3 persamaan. Gimana caranya nyelesainnya? Kita ubah ke bentuk echelon barisnya ya, dengan membentuk tangga ya. 1 di sini, terus nanti di bawahnya X1-nya bernilai 0, terus nanti di X2-nya bernilai 1, di bawahnya X2-nya bernilai 0, nanti X3-nya sini koefisiennya 1. Bukan bernilai, maaf. Koefisiennya yang bernilai 1 ya. X1, X2, X3 ini harapannya
nilai koefisiennya jadi 1 semua. Dan yang di bawahnya itu bernilai 0. Koefisiennya ya, bukan nilainya. Oke, nilainya itu yang akan kita cari. Oke, ini kebetulan pada persamaan pertama variabel X1-nya sudah koefisiennya bernilai 1 ya. Jadi tidak perlu kita utak-atik. Oke, kita perhatikan yang persamaan kedua. Pada persamaan kedua, X1-nya ini kita maunya nilainya 0. Jadi ini udah satu utama udah bernilai 1. Koefisien pada X1 pada persamaan bersama udah 1. Berarti di bawahnya kita mau jadikan 0. Jadi 2 dan 3 ini akan kita otak-atik biar nilainya jadi 0. Oke, ini mau jadi 0. Ini juga mau jadi 0. Oke. Kita ubah dulu yang persamaan kedua ya. Gimana caranya? Nah, kayak tadi saya udah bilang, biasanya kalau kita mau mengubah koefisiennya itu menjadi 0, maka kita perlu melakukan operasi yang ketiga, yaitu menambahkan perkalian suatu persamaan ke persamaan lainnya. Jadi karena kita ini X1 yang mau dijadikan 0, maka patokan kita adalah yang baris pertama. Jadi biar ini bernilai 0, 2-nya kita harus kalikan lawannya, yaitu min 2 ke baris pertama. Jadi min 2 kali baris pertama terus ditambahkan ke persamaan kedua untuk memperoleh persamaan kedua yang baru. Min 2 kali 1 min 2 tambah 2 0. Min 2 kali 1 min 2 tambah 4 2. Min 2 kali 2 min 4. Min 4 ditambah min 3 min 7. Min 2 dikali 9 min 18. Min 18 tadi ditambahkan 1, jadi min 17. Oke, persamaan 2 udah berubah ya, karena kita terapkan yang ini tadi. Nah, persamaan 3 gimana? Masih tetap, karena belum di otak-atik. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kita ingin mengubah 3 ini, ini yang udah berlaku ya, berarti ini yang akan kita olah. 3 ini kita mau ubah jadi 0. Gimana sih 0 saya? Terlalu cantik ya. Oke. Gimana caranya? Nah, saya ingatin lagi, biasanya kalau kita mau mengubah dia jadi 0, kita akan menerapkan operasi yang ketiga, yaitu menambahkan perkalian suatu persamaan ke persamaan yang akan kita ubah. Oke. Berarti ini patokannya, karena X1 patokannya baris pertama ya, atau persamaan pertama. Jadi kali berapa nih lawannya? Oh, min 3 biar jadi 0 ya. Akan dijumlahkan. Lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. Jadi baris pertama ini akan kita kalikan min 3, terus ditambahkan ke baris ketiga biar nanti 3-nya 0. Oke, min 3 kali 1 min 3 tambah 3 tadi 0. Oke. Min 3 kali 1 min 3 tambah tadi berapa ya? Tambah 6 jadinya plus 3 ya, plus 3x2. Terus min 3 kali 2 min 6. Terus min 6 tambah min 5 jadinya min 11. Oke. Min 3 kali 9 min 27. Min 27 tambah 0 ya min 27 ya. Oke. Baris pertama ya tetap, karena dia tidak berubah. Dia menjadi patokannya. 2 tadi yang udah kita ubah, 3.
Nah, kita lihat di sistem persamaan linear kita yang baru sudah koefisien dari X1 sudah bernilai 0 ya di persamaan kedua maupun persamaan 3. Oke, udah aman ini berat. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Oke, X1 udah aman. Selanjutnya X2. X2 kita ingin dia bernilai 1. Oke. Kalau 1 biasanya yang akan kita gunakan adalah mengalihkan dengan kebalikannya. Lawannya dari kalau dikalikan lawannya berarti kan inverse-nya adalah 1/A ya. A inverse dari perkaliannya adalah 1/A. Nah, kayaknya dikalikan setengah. Jadi satu persamaan ini akan kita kalikan dengan 1/2. Jadi diperolehlah X2 dikurang 7/2 X3 sama dengan 17/2. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, karena ini sudah satunya X2-nya udah 1 koefisiennya, maka koefisien di X2 yang di bawah itu harus bernilai 0. Jadi 3 ini akan kita ubah jadi 0. Gimana caranya tadi? Iya, jangan lupa kalau buat 0 kita pakai yang operasi ketiga. Kita perlu menambahkan persamaan tersebut dengan perkalian persamaan yang lain. Persamaan yang lainnya apa? Karena ini kita mau ngubah S2, maka patokannya adalah persamaan yang variabel X2-nya udah 1. Berarti yang di atasnya ya. Kita tidak akan menggunakan baris pertama, karena kalau baris pertama ikut lagi X1-nya, balik lagi nanti bakal jadi ada X1. Ya, capek ya bolak-balik. Nah, jadi kita akan menggunakan persamaan 2 yang jadi patokannya. Nah, terus jadi -3 kali 1 -3 tambah 3 0 ya. Hilang jadinya X2. Selanjutnya -3 kali -7/2 jadi 21/2 dikurang 11 jadinya -1/2 X3. Kalau nggak percaya coba dicek aja ya. Oke, siapa tahu saya salah hitung. Sambil di otak-atik ya. Maksudnya di otret-otret di kertas buram kalian. Selanjutnya -3 kalikan -17/2. Oke. Terus dikurang 27. Hasilnya -3/2. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan? Kalau udah kita sistem persamaan linear ini, X2-nya udah 0. Iya, kita ubah -setengah ini jadi 1. Gimana caranya? Kalikan dengan -2. Oke, pintar. -2. Saya jadi ngomong sendiri ya. Oke, -2. Dapatlah X3-nya adalah 3. Nah, sudah ini dalam bentuk eselon baris? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Iya, gampangnya kita bisa kita bisa pakai metode substitusi mundur ya. Ini X3 kita udah dapet, terus nanti kita substitusikan ke persamaan 2, kita peroleh X2-nya berapa. Udah dapet tuh, X3 dapet, X2 dapet. Tinggal substitusi ke persamaan pertama, dapet deh X1-nya. Oke. Tinggal disubstitusikan, dapat deh X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 3. Silakan kalau misalnya yang bener nggak ya Bu Nika? Nah, coba aja di otak-atik sendiri di kertas buram. Nah, kita cocokin sama ini. Jangan lihat ini, kalian coba kerjakan tanpa
ngintip ini. Ngintipnya pas udah selesai. Sama nggak hasilnya X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Oke, coba ya. Nah, tinggal pakai metode substitusi mundur. Gampang kan? Gampang. Gak ada yang sulit. Banyak-banyak latihan aja kita, oke? Nah, selanjutnya augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Kenapa ini muncul? Kan panjang ya nyelesain kayak gini ya. Iterasinya kita harus lakukan berulang kali sampai kita menemukan solusi. Terus panjang pula penjelasannya, tambahkan ini persamaan baris pertama, persamaan baris kedua, gitu-gitu. Terus kita masih harus mengikut sertakan si variabel-variabelnya. X1, X2, X3-nya masih ngikut. Kalau sampai X-nya 1000 ya capek juga ya. X1, X2, X3 sampai X100. Nah, untuk mempermudah aritmatika, maka ini bisa diselesaikan dalam bentuk matriks. Mempermudah kita sih sebenarnya. Jadi bisa dikerjakan dalam menggunakan eliminasi Gauss ataupun Gauss-Jordan. Bedanya apa sih? Bedanya cuma ada di kata-kata Jordannya, enggak ya? Enggak cuma itu bedanya. Jadi kalau eliminasi Gauss itu yang kita hasilkan adalah matriks echelon baris. Seperti yang tadi kita udah kerjain. Nah, membentuk tangga dia. Oke, nah. Kayak gini ya. Ini satu utamanya namanya atau leading one. Di bawah 1 itu nilainya 0. Nah, ini namanya echelon baris atau kalau masih dalam persamaannya disebutnya echelon baris aja. Echelon baris elementer. Kalau misalnya dalam bentuk matriks kayak gini sebutnya matriks echelon baris. Nah, ada juga yang namanya matriks echelon baris tereduksi. Jadi kalau kita ngerjainnya pakai eliminasi Gauss-Jordan, itu dikenalnya namanya matriks echelon baris tereduksi. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau eliminasi Gauss menggunakan matriks itu kita akan menghasilkan matriks echelon baris. Kalau eliminasi Gauss-Jordan digunakan matriks, maka akan membentuk matriks echelon baris tereduksi. Coba bedanya di mana ini? Nah, jadi kalau misalnya echelon baris itu di bawah satu utama bernilai 0, tapi di atasnya itu belum bernilai 0. Hanya di bawah satu utama saja. Tapi kalau Gauss-Jordan di atas ataupun di bawah, kan saya baru ganti laser pun. Di atas maupun di bawah satu utama, ini namanya satu utama ya. Satu utama itu diagonal matriksnya itu berupa nilainya 1. Nah, di atas maupun di bawahnya udah bernilai 0. Kalau udah dalam bentuk kayak gini, nah ini kan kalau misalnya kita convert lagi atau transformasikan lagi dalam bentuk sistem persamaan linear, ini kan artinya X1 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 1. Artinya apa? X1 nilainya adalah 1. Kalau ini 0 kali X1 ditambah 1 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 2. Artinya X2 sama dengan 2. Begitu juga yang ini. Nah, kalau yang echelon baris masih menghasilkan X1 ditambah ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 4. Terus baris keduanya X2 ditambah 7X3 sama dengan 2. Terus X3 sama dengan 4. Artinya apa? Kalau masih dalam bentuk matriks echelon baris, kita perlu menyelesaikan kembali dalam menggunakan metode substitusi mundur.
Kalau misalnya kita mengerjakannya sampai ke bentuk eselon baris tereduksinya, maka kita tidak perlu lagi substitusi mundur. Karena apa? Sudah jelas terlihat solusinya berapa. X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa, X3 nilainya berapa. Udah langsung terlihat. Nah, tapi caranya itu masih berlanjut iterasi eselon barisnya. Jadi 7-nya ini akan berubah jadi 0, 3-nya ini berubah jadi 0, 2-nya berubah jadi 0. Kita ubah dengan operasi yang 3 tadi. Sehingga menghasilkan eselon baris tereduksi. Jadi kalau eselon baris cukup sampai di sini, tapi kita harus menyelesaikan lagi menggunakan substitusi mundur. Sedangkan kalau yang ini udah obvious, sudah jelas solusinya berapa, X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa, X3 nilainya berapa. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nah, sedikit ini tentang eselon baris. Nah, istilah eselon itu mengacu pada pola anak tangga yang dibentuk oleh elemen-elemen matriks yang bukan nol. Oke, untuk berada dalam bentuk ini, matriks harus memiliki properti berikut. Yang pertama, setiap baris yang seluruh entry-nya terdiri dari angka 0 diletakkan di bagian bawah matriks. Jadi kalau kalian ketemu kasus matriks yang nilai barisnya semuanya 0, maka letakkan atau pindahkan ke bagian paling bawah matriks. Kan dari 3 operasi kita diperbolehkan untuk menukarkan baris. Nah, maka kita bisa nih menukarkan kalau misalnya ada angka 0 semua, pindahkan ke paling bawah. Oke. Yang kedua, setiap baris yang tidak seluruhnya terdiri dari, terdiri dari 0, maka entry bukan 0 pertama adalah 1. Kayak yang saya sering sebut 1 utama. Kayak gini. Nih, ini entry. Ini 1 utama. Jadi, setiap baris yang tidak seluruhnya terdiri dari 0. Nah, ini kan nggak seluruhnya terdiri dari 0 ya. Ada 1, ada 4. Maka entry bukan 0 pertama adalah 1. Entry bukan 0 pertama adalah 1. Nggak boleh ini 4. Kita harus ubah dulu kalau kayak gitu ya. Terus, untuk 2 baris berurutan yang bukan 0, 1 di baris atas lebih ke kiri daripada 1 di bawah. Contohnya, baris pertama dan baris kedua. Oke. Maka 1 utamanya ini harus lebih ke kiri dibanding yang kedua. Ya, seperti itu ya. Nah, eselon baris akan menjadi eselon baris tereduksi apabila setiap kolom yang memiliki 1 utama, entry lainnya baik di atas maupun di bawah 1 utama bernilai 0. Seperti saya tadi udah jelasin ya, ini kan 1 utama, maka entry di bawah ataupun di atasnya harus bernilai 0. Oke, barulah itu disebut matriks eselon baris tereduksi. Itu kita artinya telah menyelesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Paham ya? Semoga paham. Oke. Selanjutnya, kita akan coba bahas seperti apa menyelesaikan SPL menggunakan augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Oke. Kita selesaikan dulu. Oke, ingat tadi caranya adalah kita mengubah SPL ini ke bentuk matriksnya.
Untuk kasus ini menggunakan eliminasi Gauss ataupun Gauss-Jordan, kita pakai augmented matrix, artinya gabungan dari matriks A dan matriks B. Ini matriks A-nya ada terdiri dari koefisien-koefisiennya. Selanjutnya yang B itu adalah ruas kanannya. Oke. 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5, 9, 1, 0. Oke. Selanjutnya. Jadi nggak perlu nulis panjang-panjang, cukup dengan notasi seperti ini contohnya ya. Sebenarnya boleh dibalik B2 dulu boleh. B2 ditambah B1 kali min 2 boleh. Itu bebas. Cuman tapi tetap dalam 3 operasi yang tadi ya. Nah, saya ingin mengubah 2-nya jadi 0. Maka saya perlu menjumlahkan perkalian min 2 dengan B1 saya tambahkan ke B2 untuk mengubah B2. B itu artinya baris. Mungkin kalian kalau ada di buku Ron Larson itu dia pakainya istilahnya R. Karena dari kata-kata row, baris. Saya pakai B. Boleh kalian kalau nyamannya pakai R boleh, pakai B boleh ya. Yang penting jelas. Nah, terus sama aja kayak yang tadi. Nah, cuman gampangnya kita tinggal cuman menulis angka-angkanya saja. Tidak perlu pakai S1, X2, X3. Ya. Jangan lupa notasi kalau negatif ya negatif ditulisnya ya. Selanjutnya kita akan mengubah 3-nya jadi 0. Gimana caranya? Menambahkan dengan perkalian dengan baris mana yang jadi patokannya? Kalau 3, nah karena 3 ini adalah X1, nah jadi patokannya adalah di baris pertama ya. Ya, masih di baris pertama, udah jadi 0. Nah, jadi gampangnya caranya gini. Oke, B1 kali min 3 kali 1 kali min 3 min 3 ditambah B3 jadi 0. Min 3 kali B1 min 3 ditambah 6 3. Min 3 kali B1 nya 2 min 6 dikurang 5 min 11 dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya di bawah 1 utama yang ini udah 0 semua. Selanjutnya kita akan membuat 2 ini menjadi 1 utama yang kedua. Caranya biasanya gimana tadi? Dikalikan dengan kebalikannya 1/2. Nah, jadi satu baris ini harus adil kita lakukan kali setengah semua, jadi ini min 7/2, min 17/2 dan seterusnya. Selanjutnya saat ini udah 1, maka di bawah 1 utamanya harus 0. Jadi 3-nya harus kita ubah jadi 0. Caranya menambahkan min 3 kali baris kedua. Itu ditambahkan ke baris ketiga ya. Patokannya sekarang baris kedua lagi ya. Oke, sudah 0. Selanjutnya kita akan mengubah ini jadi 1 utama. Caranya dikalikan dengan min 2. Dapat deh. Nah, kalau sampai sini pengerjaannya, maka ini adalah namanya matriks eselon baris. Atau kita gunakan eliminasi Gauss. Selanjutnya, kita bisa menggunakan sistem persamaan linear. Jadi ditransform lagi ke sistem persamaan linearnya. Jadi X plus Y plus 2Z sama dengan 6 dan seterusnya. Dapat Z-nya sama dengan 3. Saya substitusi mundur, dapat DX1-nya 1, X2, Y2, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Oke, gimana kalau misalnya eselon baris tereduksi caranya? Tadi kan kita terakhirnya dapatnya ini ya. Oke, kita tulis ulang ya. Nah, terus apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya kita akan membuat
entry di atas satu utama bernilai 0. Jadi min 7/2 akan kita ubah jadi 0, 2 di sini jadi 0, 1 yang di sini jadi 0. Gimana caranya? Pertama, kita ubah dulu ini, boleh jadi 0, kita kalikan min 1 dengan baris kedua. Ditambah B1 ya, jadi di sini jadi 0. Selanjutnya, ini lagi min 7/2. Gimana caranya? Jadi B3-nya kita kalikan 7/2. Nah, enaknya kalau udah lihai nih, kita bisa kok sekali gerak 2 kayak gini, nggak apa-apa. Misalnya udah capek Bu buat matriksnya banyak-banyak berulang kali, mau satu ini dua kali gerak juga nggak apa-apa. Dapatnya kayak gini ya. Asal jelas aja notasinya. Kenapa sih Bu ribet-ribet pakai notasi kayak gini? Nah, ini adalah untuk nanti membantu kalian mengecek ulang kalau misalnya terjadi kesalahan. Jadi ingat, kalau main di alam imajinasi aja suka lupa kan ya. Entah kemana tuh, tadi dikaliin berapa ya? Nggak kerekod ya. Nah, kalau di dalam bentuk kayak gini, ini namanya echelon baris tereduksi. Ini namanya eliminasinya Gauss-Jordan. Jadi kita udah langsung dapet tuh Y-nya X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Oke. Mungkin kalau ditransformasikan ke bentuk linear, sistem persamaan linear kan 1 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan 1. Ya, artinya ya X sama dengan 1. Terus dan seterusnya ya. Aduh, suara saya udah mulai habis. Oke, selanjutnya itulah sistem persamaan linear diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan. Gampang kan? Kayaknya kalau udah paham yang echelon barisnya yang pertemuan kemarin, gampang banget ini. Oke, perlu latihan ya nanti banyak-banyak. Nah, saya ingin mengenalkan sistem persamaan linear homogen. Apa sih Bu sistem persamaan linear homogen? Jadi konstantanya ini nilainya 0. Nah, mungkin bentuknya seperti ini. Nih konstanta ruas kanannya bernilai 0 semua. Maka kalau kalian ketemu sistem persamaan linear seperti ini, nah itu konsisten. Karena nilainya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan solusi trivial. Nah, jika ada solusi lain, maka disebut solusi non-trivial. Seperti apa solusi non-trivialnya? Kapan terjadinya? Nah, kita bahas coba dibaca ya, example 6 pada buku Howard Anton, halaman 18. Nah, ini ada dua teorema. Ini teorema pertama tentang SPL homogen. Jadi setiap sistem persamaan linear yang homogen adalah konsisten. Selain itu, jika sistem memiliki persamaan yang lebih sedikit daripada variabelnya, jadi jumlah persamaannya lebih sedikit dari variabelnya, maka sistem pasti punya banyaknya solusinya itu tak terhingga. Oke. Nah, teorema yang kedua, jika sistem linear homogen memiliki n variabel dan jika baris tereduksi terbentuk echelon matriks yang berbesar memiliki R baris bukan 0, maka sistem memiliki variabel bebas n dikurang R. Ini bisa kalian lihat teoremanya itu di buku Howard Anton ya. Teorema 122 atau 121. Saya lupa ingat. Sekitar itu 122. Mereka dekatan kok dalam satu halaman. Oh, baiklah, terima kasih. Jadi sekian penjabaran materi tentang
eselon baris dan juga eselon baris tereduksi yang diperoleh dari metode eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan. Semoga sedikit bisa membantu proses belajar kalian ya dalam memahami materi kita dalam pertemuan ini. Oke, silakan dicoba-coba latihannya. Mungkin saya akan kasih tugas nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.